Halo Sobat Info Faktual, kali ini kami akan menyampaikan hasil penelitian mengenai peristiwa Gerakan Aceh Merdeka dalam bentuk presentasi. Aceh, meniti jalan damai, menghapus jejak konflik, analisis sejarah, politik, dan transformasi Gerakan Aceh Merdeka 1976 sampai 2025. Presentasi ini membedah anatomi konflik bersenjata terpanjang di Indonesia, mulai dari deklarasi kedaulatan di pedalaman rimba, era kegelapan operasi militer, hingga diplomasi internasional yang dipicu oleh bencana alam dahsyat. Kita akan melihat bagaimana sebuah identitas lokal bernegosiasi dengan kedaulatan negara melalui meja perundingan yang bermartabat oleh Abdullah Rodi. Genesis Perlawanan 1976. Ketimpangan dan Identitas. Deklarasi Gunung Halimon. Pada 4 Desember 1976, Dr. Hasan di Tiro memproklamirkan kembali kemerdekaan Aceh sebagai penerus sah Kesultanan Aceh. Paradoks kelimpahan, penemuan gas alam raksasa, Blok Arun, memicu konflik. Kekayaan alam dikuras ke pusat, sementara rakyat Aceh menjadi penonton di tanah sendiri. Manifestasi kegagalan. Konflik ini adalah manifestasi kegagalan negara dalam mendistribusikan keadilan ekonomi dan menghormati kekhususan sejarah wilayah. Internasionalisasi dan kaderisasi di Libya. Strategi diaspora dan pelatihan militer. Hasan di Tiro membangun basis diplomatik di Swedia untuk menarik perhatian PBB dan organisasi HAM internasional. Basis Swedia membangun dukungan diplomatik internasional. Camp Tajura, Libya. Antara 1986 sampai 1989, 1000 hingga 2000 pemuda Aceh, Angkatan Libya, dilatih militer dan ideologi. Dampak, kepulangan kader ini mengubah taktik GAM dari perlawanan sporadis menjadi gerilya agam yang lebih terorganisir dan mematikan era DOM 1989 sampai 1998. Kekerasan dan solidaritas. Operasi Jaring Merah, pemerintah Orde Baru menetapkan Aceh sebagai daerah operasi militer, DOM, menggunakan pendekatan murni kekuatan senjata, security approach. Konsekuensi kemanusiaan. Era ini diwarnai pelanggaran HAM berat, termasuk penghilangan paksa dan trauma massal di kalangan sipil. Kegagalan militeristik. Kekerasan aparat justru menciptakan solidaritas kolektif rakyat Aceh terhadap GAM, mengubahnya menjadi gerakan rakyat. Kebangkitan sipil dan tuntutan referendum 1999. Solusi politik, bukan militer, era reformasi, jatuhnya Soeharto membuka tuntutan hak penentuan nasib sendiri melalui jejak pendapat, dipelopori oleh SIR-A, Sentral Informasi Referendum Aceh. Mobilisasi massa. Rapat raksasa di Masjid Raya Baitur Rahman menarik jutaan orang, menuntut solusi politik. Respon Jakarta. Pemerintah menawarkan status otonomi khusus, OTSUS, dan syariat Islam sebagai upaya jalan tengah. Namun, ketidakpercayaan masih tinggi. Tsunami 2004. Tragedi yang mengubah takdir. Interupsi alam, bencana dahsyat, detail. Gempa dan tsunami 26 Desember 2004 menghancurkan Aceh. Lebih dari 170.000 jiwa melayang. Gencatan kemanusiaan. Bencana memaksa TNI dan GAM menghentikan kontak senjata demi bantuan internasional. Momentum perdamaian. Skala bencana menekan komunitas internasional untuk mengakhiri konflik secara permanen demi rekonstruksi. MOU Helsinki 2005, Kompromi Global. Konteks. Penandatanganan nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005 di Helsinki dimediasi oleh Marty Ahtisaari, CMI. GAM meletakkan senjata. GAM setuju membatalkan tuntutan kemerdekaan dan meletakkan senjata. Self-government. Indonesia memberikan hak pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pengawasan AMM. Aceh Monitoring Mission, AMM, mengawasi pelucutan senjata dan penarikan pasukan non-organik. UUPA, Otonomi Asimetris Aceh. Landasan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, UUPA, menjadi landasan hukum baru, memberikan otonomi paling luas di Indonesia. Partai lokal. Aceh diizinkan memiliki partai politik lokal unik di Indonesia. Wali Nanggro, lembaga simbol kepemimpinan adat dan pemersatu masyarakat Aceh.
Bagi hasil migas, Aceh mendapatkan 70% dari hasil sumber daya alam migas di wilayahnya. Tujuan utama, memberikan ruang bagi eks-kombatan dan tokoh masyarakat untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Transformasi politik, dari senjata ke birokrasi. Demilitarisasi, penyerahan 840 pucuk senjata oleh GAM, dan penarikan lebih dari 20.000 personel TNI, Polri, non-organik. Integrasi politik, pembentukan Partai Aceh, PA, sebagai wadah politik eks-kombatan yang mendominasi parlemen dan kursi gubernur Calbupati. Tantangan transisi, mengubah pola pikir dari prajurit gerilya menjadi administrator birokrasi, menjadi ujian nyata terkait kompetensi dan tata kelola. Outlook 20 tahun damai, kesejahteraan yang tertunda, evaluasi kritis, stabilitas keamanan terjaga selama 2 dekade. Namun, Aceh masih menghadapi tantangan ekonomi serius dan sering masuk jajaran provinsi termiskin di Sumatera. Efektivitas penggunaan dana otsus untuk pengentasan kemiskinan masih menjadi perdebatan hangat. Perdamaian Helsinki adalah sukses besar secara politik dan keamanan. Tugas besar berikutnya adalah mewujudkan perdamaian ekonomi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat.